yang berbahagia ini Allah memberikan kita untuk bisa belajar di dalam tempat ini, dan mudah-mudahan tempat ini senantiasa dapat terridha dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mencintai beliau hingga akhir hayatnya. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Asr Yajri Zawaruha Ba'da Al-Maut atau Ba'da Al-Mamat, yaitu 10 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah kita wafat. Telah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu bahwa yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Siapapun orang yang hidup di alam semesta ini, baik dia seorang raja ataupun seorang rakyat, baik dia seorang manajer atau seorang karyawan, baik dia orang kaya maupun orang miskin, baik dia orang berilmu ataupun dia orang yang jahil, yang sehat, yang sakit, yang besar, yang kecil, semuanya akan merasakan kematian. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu menjadi pengingat buat kita semuanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sadar bahwa masing-masing kita akan kembali kepada Allah dan kita tidak tahu waktu dan tempat di mana kita akan wafat, maka tentunya kita yang menyadari akan hal ini hendaknya mempersiapkan bekal sebanyak mungkin yang akan bisa menjadi pendamping buat kita. Anda tahu istri Anda, pasangan Anda tidak akan bersama Anda. Anak Anda pun demikian, orang tua Anda pun demikian, guru-guru Anda pun demikian, sahabat Anda yang paling Anda cintai pun demikian, akan berpisah dengan kita. Dan yang menyertai masing-masing kita itu adalah amal, kebaikan, kesungguhan kita dalam sholat kita, kesungguhan kita dalam puasa kita, kesungguhan kita dalam kebajikan yang bisa kita lakukan saat kita masih hidup. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di sini bahwa amalan yang pertama kali yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah kematian, kata Syekh Razak radhiyallahu ta'ala anhu, adalah ta'limul ilmi, yaitu apa? Mengajarkan ilmu. Ya, jadi subhanallah, ternyata mengajarkan ilmu ini bagian daripada amalan yang akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan aliran pahala. Seseorang akan mendapatkan transferan kebaikan-kebaikan yang telah dia sampaikan kepada orang lain. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa mulianya para ulama, karena mereka itu adalah siapa? Pewaris para nabi. Tidak ada yang mewarisi, ya, setelah kepergian para anbiya, melainkan para ulama yang mengajarkan kepada kita ilmu, yang menyampaikan kepada kita tentang petunjuk, tentang sunnah, mana yang hak dan mana yang batil, mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tinggalkan.
Bahkan ketika seseorang itu mendapatkan pencerahan ilmu jamaah, ini yang akan bisa menjadi sebab baginya untuk mendapatkan kesolehan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Rawdatul Mar'ah di halaman yang ke-7. Apa kata beliau? Walita'lam kullu imra'atin annaha lan tasla ila as-salahi illa bil ilmi wa ma a'nihi huwa al-ilmu syar'i wa tadbir. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, hendaknya setiap wanita itu mengetahui bahwasanya dia tidak akan mendapatkan kesolehan. Artinya apa? Dia tidak akan bisa menjadi seorang wanita yang soleh kecuali dengan ilmu, kecuali dengan belajar. Dan ini bukan hanya berlaku bagi wanita, termasuk kita sebagai laki-laki. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita belajar. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang beriman, yang amanah, yang jujur, yang baik, maka hendaknya kita belajar. Dan yang beliau maksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merasakan hal itu. Bagaimana kondisi kita saat dahulu kita menjadi orang-orang yang belum paham tentang masalah agama. Ya, kegelisahan, kekhawatiran, kemudian apa? Gampang emosi, gampang suhudzon. Ini menjadi rutinitas dalam kebiasaan kita. Yang itu semuanya penyebab utamanya adalah kebodohan. Lihat, ketika seseorang sudah mulai belajar, yang tadinya mohon maaf, ya tutur katanya kasar, ya, kemudian sudah berprasangka yang buruk, akhirnya dia berubah. Yang tadinya dia mengkhawatirkan tentang masa depan dia, akhirnya dia sadar bahwasanya ada penjamin atas kehidupan dia, atas rezeki dia, rezeki bagi dirinya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan bagi orang-orang yang berada di samping kanan kirinya jemaah. Maka di sini beliau mengatakan, faqad sabaqa fi hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telah berlalu, yaitu penjelasan dari hadis Anas bin Malik tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan sab'un yajri bil abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya setelah kematian seseorang sedang dia sudah berada dalam kuburan. Maka disebutkan di sini adalah man 'allama ilman, yaitu orang yang mengajarkan ilmu. Dan amalan yang kedua, ketiga insyaallah akan kita sampaikan. Dan sekarang kita fokus pada apa? Amalan yang pertama ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin menjadi orang yang berilmu, maka jalan yang pertama kali yang harus kita tempuh adalah apa? Belajar. Al-Imam Ibnu Jauzi dia pernah mengatakan bahwa karena betapa berharganya nilai ilmu itu, maka seseorang hendaknya ketika mencari ilmu tersebut pasti dia akan merasakan kelelahan. Ya, bahkan beliau menyebutkan juga pasti dia akan merasakan ngantuknya. Ya, karena sering apa? Membaca, ya sering ya tadi membaca, mendengar, menulis, meringkas, mengumpulkan faedah-faedah yang ada, dan ini lelah. Tapi ingat, kelelahan orang yang belajar itu akan mendapatkan apa? Balasan kebaikan. Karena orang yang melakukan kebaikan, di samping mereka lelah, demikian pula orang-orang yang bermaksiat tidak merasakan kelelahan. Satu contoh jemaah, orang kalau mau nyuri sapi lelah betul? Apakah sapinya langsung datang begitu saja? Tidak mungkin.
Betul apa ya? Iya. Tapi kalau dia di atas kemaksiatan kepada Allah, dan kalau dia pun akan dapatkan balasan berupa siksa. Dan bahaya sekali ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan bisa memberikan pengaruh yang negatif pada diri seseorang. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, inni la'asillaha fa'arifu dhalika fi himari wa khadimi wa ma'ati wa fa'u baiti, kata beliau. Sesungguhnya ketika aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku mengetahui pengaruh maksiat itu pada siapa? Pada keledai. Subhanallah, ya. Keledainya pun kena imbas, ya. Kemudian kepada pelayanku, kepada istriku, dan kepada tikus yang ada dalam rumahku. Lihat jemaah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, di samping dia akan mendapatkan balasan yang buruk, itu pun akan bisa memberikan dampak yang tidak baik bagi dirinya. Oleh sebab itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa warada dzikrun hadzal amali aidan wa warada dzikru hadzal amali aidan fi hadits Abi Umamah al-Bahili wa Abi Hurairah. Dan penyebutan tentang amalan yang pertama ini juga disebutkan dalam hadis yang lainnya. Jadi di sini ada 4 dalil ya yang membicarakan tentang masalah ini. Di antaranya dalil yang dikeluarkan oleh siapa tadi? Anas bin Malik. Kemudian yang kedua dibawakan oleh Abu Umamah al-Bahili, di mana beliau mengatakan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ya, dan di antaranya disebutkan wa rajulun 'allama ilman fa ajruhu yajri alaihi ma 'umila bihi. Jadi dalam hadis ini juga disebutkan ada 4 amalan yang akan senantiasa mengalir pahalanya bagi seseorang setelah kematian. Dan disebutkan di sini adalah seorang laki-laki yang mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan senantiasa mengalir atas apa yang telah dia amalkan. Maka subhanallah jemaah, ketika Anda mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lantas Anda pun mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka ini adalah merupakan berita gembira. Ya, berita gembira bagi Anda atas hadis yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu hendaknya masing-masing kita senantiasa memuliakan siapa? Para ulama. Para ulama. Kalau tidak salah Imam Ibnu Hazm, beliau pernah mengatakan kalau seandainya tidak ada ulama, ya, maka umat ini dari generasi ke generasi pun akan mengalami kehancuran. Karena mereka tidak mendapatkan pencerahan. Mereka tidak mendapatkan apa? Petunjuk dari para ulama. Maka beliau mengatakan, camkan baik-baik, hendaknya engkau selalu bersama ulama. Artinya apa? Beliau ingin menasihatkan kepada kita agar kita senantiasa melazimi, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian di sini dikatakan, kenapa mengajarkan ilmu ini akan menjadi amalan yang senantiasa pahalanya mengalir setelah kematian? Beliau mengatakan wa dzalika anna ta'lim al-'ilmi an-nafi'. Ingat, yang demikian itu bahwasanya mengajarkan ilmu yang bermanfaat yu'addu min ajallil a'mal as-salihah, dihitung dianggap sebagai amalan yang paling saleh. Ya, mengajarkan apa? Ilmu dihitung sebagai apa? Sebagai amalan yang paling saleh bagi diri seseorang. Wa afdhalul qurbat, kata beliau, dan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Wa huwa wadhifatul anbiya'i jami'an. Karena ini adalah merupakan wadhifah, yaitu pekerjaan dari para nabi. Kita lihat para nabi ketika mereka datang kepada umat mereka masing-masing, maka wadhifah yang utama, peran utama yang mereka diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan ilmu, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memurnikan dalam beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk mengagungkan Allah. Karena inilah jalan yang akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Makanya Syekh Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wa atallahu ala ta'atihi, beliau sempat mengatakan bahwa betapa bahagianya ketika seseorang dengan sebab taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia bisa mengakhiri kehidupannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan sebab itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Dan itu berdasarkan pada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Maka barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, ketika Anda mendapati orang dalam kondisi sakaratul maut, apa yang diberitakan oleh Rasul? Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu hendaknya kalian mentalkin. Mentalkin di sini apa maksudnya? Menuntun, bukan membacakan la ilaha illallah di samping telinga orang yang mau wafat, bukan. Tapi menuntun orang yang mau wafat itu agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya digambarkan, ya, disebutkan dalam kitab Al-Janaiz karya dari Syekh Al-Badr rahimahullah taala anhu, itu maksudnya Anda menuntun orang yang mau wafat tadi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil Anda menggerakkan bibir dia. Jadi bukan hanya apa? Baca la ilaha illallah di samping telinga orang yang mau wafat, bukan. Tetapi Anda menuntun orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil bibirnya digerak-gerakkan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian di sini beliau mengatakan bahwa alladhi yubassirun nasa bidinihi, maka seorang ulama atau seorang alim dialah yang akan mengantarkan manusia, menjelaskan kepada manusia untuk memahami perkara-perkara agama mereka. Ya, makanya kita dahulu belum paham tentang hukum sholat berjamaah, belum paham tentang hukum muamalah ribawi, ya, termasuk kredit motor segitiga, ya, ini termasuk bagian daripada riba, ya, atau meminjam uang di bank, kemudian kita diminta apa istilahnya membayar dengan lebih, itu bagian daripada riba. Dan masih banyak masyarakat kita yang belum memahami hal ini, jemaah, termasuk penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri di pinggir jalan yang saya lihat, ya, jalan dekat Malioboro itu di titik 0, itu banyak sekali yang jual uang, ya, menukar 100.000 dengan pecahan 5.000 atau 10.000 atau 2.000-an dengan membayar 110 atau 120. Maka tambahan 10 dan 20 ini bagian daripada riba. Dan riba itulah perkara yang diharamkan dalam agama kita. Maka lihat, ya, amalan ini akan senantiasa mengalir pahalanya bagi orang yang mengajarkan tadi. Kenapa? Karena mereka ingin mengenalkan manusia agar mereka kembali kepada agama mereka. Wa yu'arrifuhum bi rabbihim wa ma'budihim, dan mengenalkan kepada mereka tentang Rabb. Ya, jemaah subhanallah.
Jangan bermain-main dengan Allah. Jangan bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda mengira Allah itu lemah, ya, tapi sebaliknya Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha mampu melakukan segala hal yang Allah inginkan. Anda lihat kebakaran yang baru-baru terjadi di mana? Di Los Angeles. Ya, ini bagian dari kecil, ya. Bagian dari kekuatan Allah yang kecil yang ingin membukakan mata-mata hati kita agar kita tidak bermain dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan menggerakkan jumud atau bala tentara Allah yang diantaranya adalah apa? Api. Ya, makanya ketika kita melihat kejadian seperti ini, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Inilah Allah telah berkehendak. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menyembahnya, untuk beribadah kepadanya, maka hendaknya kita apa? Kita ajukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang begitu besar, yang begitu mewah, ya, dalam hitungan berapa jam itu ludes. Jangankan rumah-rumah yang demikian, jamaah zaman dulu, bayangkan, ya, satu umat dia dicungkir balikkan jalan, bumi dibalik, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, setelah dari taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan sebab, ya, pengajaran dan penjelasan dari para ulama, sehingga kita bisa mengenal siapa Allah. Ya, maka di sini ketika kita punya masalah dalam kehidupan kita, ada sebuah permasalahan dengan keluarga misalkan, dengan tetangga, atau permasalahan dalam pekerjaan kita, maka jalan utama yang hendaknya kita lakukan kembali kepada Allah. Allah mempersiapkan waktu untuk kita setiap hari, di mana orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ijabahi, Allah akan kabulkan. Bahkan Allah merasa malu kalau seandainya permintaan hamba-hambanya tidak dikabulkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan mereka para ulama yang menunjukkan kepada kita kepada jalan yang lurus, ya. Wa yatamayyazu bil haqqu min al batil, sehingga kita pun bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana ajaran yang harus kita ikuti dan mana ajaran yang harus kita tinggalkan, mana amalan yang harus kita jalankan, kita lakukan, dan mana amalan-amalan yang harus kita tinggalkan. Sebagian manusia ketika beramal itu bukan karena Allah, tetapi khawatir akan mendapatkan cercaan, ya, akan mendapatkan kucilan dari tetangga kanan kirinya. Padahal amalan yang dia lakukan ternyata tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka sadarilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah belajar amalan yang dahulu yang menyimpang dalam kehidupan kita, mari kita apa? Tinggalkan sejauh-jauh. Meskipun seandainya akan ada perkataan yang tidak baik yang tertuju kepada kita dengan sebab kita ingin hijrah, kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan agama ini secara sempurna, maka tantangan-tantangan, ya, maka akan didapatkan. Kemudian di sini wa tariqul huda min ad-dhalal, dan mereka yang menunjukkan kepada kita jalan petunjuk dari jalan kesesatan, wal halal min al-haram, perkara-perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa huna yatabayyanu idam fadlul ulama an-nasihin wa du'a al-mukhlisin alladziina hum sirajul ibad. Kata beliau Abdullah Ta'ala, dan disinilah akan nampak jelas tentang keagungan
ya besarnya kemuliaan para ulama yang mereka setiap hari memberikan nasihat kepada kita. Mereka berdakwah dengan ikhlas, alladzina hum siratul ibad, sehingga mereka akan menjadi pelita, menjadi penerang bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jemaah, kalau kita tidak mau belajar, ya, kita tidak mau membaca buku-buku para ulama, kita tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat mereka, maka jangan salahkan diri Anda kalau Anda merasa gersang dalam hidup Anda, merasa lelah dalam hidup Anda, merasa rugi ketika Anda melakukan aktivitas Anda dan seterusnya. Kenapa? Semakin seseorang jauh dari ilmu, semakin kesesatan itu akan menghampiri dirinya. Tetapi semakin dekat dia dengan ilmu, semakin dia akan dapatkan penerangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Cerita-cerita yang kita dapatkan dari sahabat-sahabat yang sudah mengaji, demikian jemaah, ketenangan, kebahagiaan. Meskipun seandainya, mohon maaf, mereka belum punya tempat tinggal. Karena hakikat kebahagiaan itu ada dalam hati seseorang, bukan dari nampak keindahan bangunan rumahnya, bukan nampak dari tingginya jabatan yang dia duduki, bukan jemaah. Kemudian wa manarul biladi wa qawamul ummah, sehingga mereka pun menjadi menara bagi dunia, wa qawamul ummah, menjadi pembimbing bagi umat ini, wa yanabiul hikmah, dan mereka pun menjadi sumber hikmah. Hayatuhum qadimah, kehidupan mereka ini bagaikan apa? Bagaikan harta rampasan. Wa mautuhum musibah, dan kematian mereka itu bagian musibah. Subhanallah. Dan demikian betapa sedihnya ketika kita mendapati atau mendengar salah seorang dari syekh kita, dari guru kita, ustaz kita yang meninggal dunia. Berbahagia Ustaz Arben Halinaro, rahimahullah ta'ala, sudah bertahun-tahun dulu awal-awal dakwah sunnah mulai muncul, adalah sebuah kesedihan bagi kita yang dengan pertolongan dan petunjuk dari Allah, kemudian juhud beliau, kita bisa mengenal Islam dengan baik, kita bisa mengenal adab-adab, kita bisa mengenal tentang hukum-hukum Islam dengan baik, dan demikian seterusnya. Termasuk kepergian dari Ustaz kita, Ustaz Yazid, rahimahullah ta'ala, juga merupakan musibah, merupakan musibah. Karena hari yang beliau jemaah tahu, anak dikasih tahu sama menantunya, kebetulan menantunya itu belajar di bebas. Anak pernah bertemu langsung. Kebiasaan dia jemaah itu kalau di rumah sudah baca terus. Bahkan pulang dari safar, maka dia akan menyempatkan untuk masuk ke kamar Rabbani. Maka jangan heran sekarang, buah karya beliau banyak sekali, dan saya membaca, subhanallah. Ini menunjukkan kejelian beliau, kesungguhan beliau. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak mungkin hasil karya yang beliau tulis seperti yang kita baca saat ini. Takhrij hadisnya, aqwal para ulama, dan ini akan menjadi bahan yang senantiasa mengalir bagi beliau. Berapa banyak orang-orang yang dengan izin Allah tadi, kemudian juhud para guru-guru kita bisa mendapatkan hidayah, bisa mendapatkan hidayah. Makanya di sini dikatakan hayatuhum ghanimah, kehidupan mereka itu ibarat harta rampasan. Subhanallah. Siapa yang tidak senang mendapatkan harta rampasan? Tetapi wa mautuhum musibah, kematian mereka adalah merupakan musibah. Wa hum yu'allimuna al-jahala, karena mereka telah mengajarkan orang-orang yang bodoh, wa yudzakkiruna al-ghafil, dan mengingatkan kepada orang-orang yang lalai. Yang kita dahulu yang sebelumnya tidak tahu tentang hukum-hukum, tentang perkara yang berkaitan dengan tauhid, perkara yang berkaitan dengan
apa fikih dan seterusnya dengan sebab para ulama, para guru kita, akhirnya kita pun mendapatkan pencerahan. Wa yusiduna dhall, dan mereka yang mengingatkan kepada orang-orang yang tersesat, la tutawaqqa'u lahum baliqah wa la tukhafu minhum ghailah, sehingga tidak ada perkara-perkara yang dikhawatirkan dari mereka ketika mereka mendapatkan bimbingan dari siapa? Dari para ustaz, dari para guru. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, wa indama yamutul wahidu min ahli al-ilmi tarqa ulumuhu bainan nasi mawruthatan, ketika salah seorang dari ahlul ilmi, yaitu para ulama, meninggal dunia, maka ilmu mereka akan senantiasa menetap. Bainan nas, menetap, masih tetap ada ilmu itu di antara manusia, mawruthah, bahkan menjadi waris. Hanya subhanallah, kadang muncul video-video dari guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Ini akan bisa menjadi apa? Pahala yang senantiasa mengalir untuk mereka. Wa mu'allafatuhu, termasuk buah karya mereka, karangan-karangan mereka. Dan ada lihat karangan dari para ulama kita dahulu, Imam Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai sekarang jemaah di maktabah perpustakaan yang ada di Universitas Islam Madinah, di Ummul Qura dan yang lainnya, itu masih kokoh jemaah. Subhanallah. Dan ini bukti bahwasanya apa? Mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, mengarang ilmu, ini akan menjadi buah kebahagiaan bagi mereka. Waqwaluhum bainahum mutadawila, termasuk nasihat-nasihat mereka, ucapan-ucapan mereka, senantiasa apa? Senantiasa kita akan ulang-ulang, senantiasa berputar. Bukan yang mendengarkan ilmu-ilmu mereka itu orang yang ada di Indonesia saja, tetapi yang ada di Asia Tenggara, yang ada di Eropa pun demikian. Dulu kami tidak pernah bertemu dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang Anda tahu sekarang bahwa karya beliau adalah Syarah Riyadhus Shalihin, Lum'atul I'tiqad, dan kitab-kitab yang lainnya. Dulu kita tidak pernah bertemu dengan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita tidak tahu siapa itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala anhu. Kemudian setelah ada video-videonya dan kita bisa mengambil faedah dari mereka, Masya Allah, betapa mulianya mereka. Meskipun mereka telah meninggalkan dunia ini, seolah-olah mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Maka jemaah, Anda yang saat ini diberikan petunjuk oleh Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk belajar, jangan lupa keluarga Anda, anak-anak jenengan juga dikenalkan agar mereka duduk di majelis ilmu. Kemudian minha yufidun wa anha yakhudun, darinya orang-orang mengambil faedah dan darinya mereka juga mengambil. Wa huwa fi qabrihi tatawala alaihi al-ujur, meskipun dia sudah berada dalam kuburan, maka pahala-pahala akan senantiasa terus mengalir. Terus apa? Mengalir kepada orang-orang yang telah mengajarkan ilmu. Wa yataba'u alaihi thawaab, pahala akan senantiasa didapatkan. Dan ada orang yang dengan izin Allah jemaah, setelah membaca kitab dia mendapatkan petunjuk. Setelah dia mendengarkan video, dia mendapatkan petunjuk. Setelah dia duduk di majelis ilmu, dia mendapatkan apa? Petunjuk. Dan ini yang kita rasakan dahulu.
awal-awal ketika saya mendapatkan dakwah yang mulia ini, ya setelah kita duduk di majelis ilmu, Anda masih ingat bagaimana dosen kami mengajarkan tentang perkara-perkara yang diharamkan, al-muharramat, ya, perkara-perkara yang diharamkan, dibahas dengan detail, dijelaskan dari dalilnya baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah ataupun dari aqwal salafus saleh. Anda masih ingat pembahasan di antara yang dibahas adalah tentang masalah apa? Haramnya menyukur jenggot. Ya, haramnya apa? Menyukur jenggot. Haramnya bermain musik. Haramnya isbal. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan pencerahan dari para ulama kita dengan izin Allah, alhamdulillah hidayah pun masuk kepada kita, akhirnya hal-hal yang dahulu pernah kita lakukan, akhirnya kita tinggalkan. Inilah faidah daripada ilmu. Ya. Dan hakikat ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu yang menjadi wawasan yang hanya didengarkan saja, tetapi hakikat ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Hadafal ilmu bil amali in ajaba wa illa irta'a." Bahwasanya ilmu yang akan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang senantiasa diiringi dengan amalan. Dan jika tidak, maka ilmu itu akan meninggalkan kita. Ilmu itu akan apa? Meninggalkan kita. Makanya disebutkan al-ilmu wal amal. Hakikat ilmu yang sesungguhnya adalah yang diamalkan, bukan yang didengarkan saja, tetapi tidak mau diamalkan. Kemudian di sini beliau mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allama ayatan min kitabillah falahu thawabuha ma tuliya." Ya, barang siapa yang mengajarkan satu ayat. Satu ayat panjang banget. Satu ayat panjang banget. Di surat apa dulu ya? Kalau surat Al-Baqarah ya panjang ya. Tapi kalau di surat-surat pendek, nah. Jadi man 'allama ayat, barang siapa yang mengajarkan satu ayat min kitabillah, dari kitab Allah, falahu sawabuha, maka baginya pahala atas ayat yang diajarkan, ya, ma'tuliyah, selama hal itu dibaca. Jadi subhanallah, seorang guru tahfidz, guru Al-Quran, ada di sini guru Al-Quran, ya mas ya, ada guru Al-Quran, ada mengajarkan adik-adik Anda di sini, atau mengajarkan teman-teman Anda di sini. Selama yang Anda ajarkan itu dibaca, subhanallah, ma'tuliyah, dibaca, maka tidak akan mendapatkan. Jelas di sini? Subhanallah. Apalagi kalau orang mengajarkan seorang santri sampai bisa menghafal 30 juz. Ya, yang otomatis akan dibaca terus karena seorang hafid itu minimal kalau sehari, yang Anda pernah dengarkan, orang yang sudah menyelesaikan 30 juz itu minimal, atau yang diminta sehari itu harus murojaah berapa? 5 juz. Iya, sehingga hafalannya akan kuat. Karena Al-Quran itu kalau tidak dipelajari akan apa? Akan cepat hilang. Kalau tidak dipelajari akan cepat hilang. Nah, dan di antara sebab hilangnya itu adalah apa? Sebab maksiat. Perkataan siapa itu? Syekhul Islam kalau tidak salah, nisyanul Qur'ani bidunubi. Ya, rupanya seseorang terhadap Al-Quran itu disebutkan karena dosa. Ya, kenapa? Dosa. Kemudian, wal-alim wa ilmah kata beliau. Dan orang yang berilmu, meskipun dia telah wafat, fa inna kutubahu, maka sesungguhnya kitab-kitabnya, wa tasjilati durusi, dan rekaman pelajarannya. Ini harusnya ada rekaman ini. Kajian di sini ada rekaman. Ya, rekaman apa? Kajian. Sehingga hal itu tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh orang yang ada di masjid sini saja.
Dan alhamdulillah ya, kadang ada teman-teman yang mulai mengaji ya, ternyata ingin mendengar apa? Rekaman dari Ustaz Fulan yang diulang-ulang, yang dengan sebab ini dia mendapatkan petunjuk, akhirnya dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini beliau mengatakan, "Al-alim wal imam", orang yang berilmu meskipun dia telah wafat, fa inna kutubahu wa tasjilati durusi, maka sesungguhnya kitab-kitab yang mereka tulis, ya, kemudian rekaman-rekaman pelajaran mereka, wa muhadaratihi, muhadharah atau ceramah-ceramah mereka, wa khutabahul mufidah, dan khutbah-khutbah mereka yang bermanfaat itu akan senantiasa menetap, ya, senantiasa bagi kekal. Yang tabi'u biha ajyalun lam yu'asiruhu, yang akan bisa diambil manfaatnya oleh para generasi yang tidak hidup bersama mereka. Ya, jadi subhanallah. Ini manfaatnya apa? Ilmu. Kemudian walam yuktab lahu an yalqahu, dan belum pernah dia tertulis bahwa mereka pernah bertemu dengan orang tersebut. Artinya apa jemaah? Meskipun kita tidak bertemu dengan Imam Syafi'i, meskipun kita tidak bertemu dengan para ulama 4 imam madhab, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Hajar Al-Hambali, Al-Asqalani, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan imam-imam yang lainnya, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, meskipun kita tidak bertemu dengan mereka, tapi buah karya mereka senantiasa berkembang. Dan Anda lihat di masjid-masjid itu rata-rata ada kitab Riyadhus Shalihin. Karya siapa? Imam An-Nawawi. Coba. Jangan pernah bertemu dengan Imam Nawawi. Hah? Gak pernah. Al-Batini juga gak pernah. Tapi subhanallah, kitab beliau ya, yang saat ini masih ada, Arba'in An-Nawawi, kemudian kitab Tauhid ya, dan kitab-kitab yang lainnya, subhanallah jemaah, meskipun kita tidak bertemu dengan mereka, tapi kita bisa mengambil manfaatnya. Bahkan tidak jarang orang-orang yang melakukan penelitian untuk mendapatkan gelar S1, S2, bahkan S3, melakukan penelitian terhadap kitab-kitab mereka. Ini sebuah nikmat bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Masih ada waktu? Masih habis. Alhamdulillah. Sampai halaman 9. Ya, kalau kita lanjut di halaman yang ke-10. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita dalam thalabul ilmu. Ya, datangi majelis ini bukan hanya di tempat saja. Ya, tidak ada misalkan sahabat tempat yang lainnya ada majelis ilmu, datang. Selama majelis ilmu itu mengajarkan apa? Ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di atas pemahaman salafus saleh. Ya, hadir. Meskipun yang hadir 1 orang, 2 orang hadir, karena kita yang akan bisa membuat hati kita apa? Tenang. Sebagaimana perkataan yang kita sampaikan tadi dari siapa? Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya setiap wanita itu tidak akan mencapai kesalehan atau wanita tidak akan bisa menjadi wanita yang saleh kecuali dengan belajar ilmu, kecuali dengan apa? Ilmu agama. Demikian Allah Ta'ala al-alam, yang benar adalah merupakan bimbingan dan taufik dari Allah, ataupun yang salah dari kekhilafan dan dari kelemahan ya yang saya miliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan ya, memberikan petunjuk hidayahnya kepada kita sampai akhir hayat kita. Allah Ta'ala al-alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum